Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back my video. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah matematika Eropa. Perkenalkan, nama saya Feby Radiatul Rahman dengan NIM 2230105038. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Basman Abdullah, SPDI MPD. Saya berasal dari program studi Tadris Matematika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sejarah penyebaran ilmu pengetahuan Girik dari Arab ke Eropa. Setelah runtuhnya kekuasaan Romawi, kebudayaan Eropa relatif mengalami kemunduran dibanding perkembangan pesat sebelumnya. Hanya biarawan-biarawan Katolik yang memelihara ilmu pengetahuan dari Girik. Sedikit sekali kemajuan yang dicapai di bidang matematika pada khususnya. Kegiatan pedagang dari bagian pantai timur laut, tengah dengan dunia Arab menyertakan terbawanya ilmu pengetahuan dunia Arab ke Eropa pada abad 12 melalui terjemahan. Saint Alcuin lahir di Yorkshire, Inggris. Dikenal juga sebagai Flaccus Albinus Ewing. Dihargai atas kumpulan permasalahan teka-tekinya mengenai matematika yang mempengaruhi penulis buku teks yang berabad-abad dengan judul Soal-soal untuk mempercepat berpikir. Selanjutnya yaitu Gilbert, lahir di Auvergne, Prancis, ahli matematika Kristen pertama yang belajar di sekolah Islam di Andalusia, Spanyol. Menciptakan abaci, globe bumi, jam, dan mungkin sebuah organ. Prestasi tersebut menguatkan kecurigaan dari beberapa orang sezamannya bahwa ia telah menyembah jiwanya kepada setan. Dipilih menjadi paus tahun 999, menulis tentang astrologi, aritmetika, dan geometri, menyatakan rumus luas segitiga sama sisi. Pada masa Gilbert inilah ilmu pengetahuan klasik Girik menyebar ke Eropa. Banyaknya ilmuwan yang menerjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12 ini, maka disebutlah abad terjemahan, seperti Abélard dari Bard, Plato dari Trifilo, dan Gerardo dari Cremona. Selanjutnya pada abad ke-13, Leonardo Pisano Biogolo, dikenal sebagai Leonardo Fibonacci dan Leonardo dari Pisa, salah satu matematikawan terbesar dari abad 13, memperkenalkan baris Fibonacci ke dunia barat. Ia dikenal matematikawan dalam sistem biologi India sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Fibonacci ini juga memberikan kontribusi besar terhadap pengenalan sistem penomoran Arab. Pada tahun 1202, ia menerbitkan bukunya Liber Abaci, di mana angka Arab diperkenalkan, aritmatika, serta aljabar. Barisan Fibonacci yakni 1,1, 2,3,8, m, n, ditambah n, dan seterusnya. Selanjutnya abad ke-14. Abad ke-14 disebut sebagai masa suram ilmu pengetahuan karena terjadi peperangan di Eropa dan munculnya wabah penyakit yang disebut Black Death. Nicole Orism dari Normandia menulis 5 karya matematika dan beberapa terjemahan karya Aristoteles. Salah satunya eksponen pecahan, penentuan letak suatu titik yang menjadi awal dari geometri koordinat. Thomas Bradwardine menulis brosur-brosur konsep kontinu, diskrit, besar tak berhingga, kecil tak berhingga. Ia juga menulis tentang aritmetika dan geometri. Abad 15 zaman Renaissance. Pada abad ini ditemukan alat percetakan sehingga perdagangan buku ilmu pengetahuan pun turut berkembang. Saat itu kegiatan matematika berpusat di Italia, di Nuremberg, Wina, dan Praha. Nicolaus Cus, matematikawan yang pertama di abad 15, menjadi gubernur Roma pada tahun 1448. Menulis beberapa brosur matematika, kalender, dan menyelesaikan soal membujur sangkar lingkaran serta soal membagi 3 sama suatu sudut. Selanjutnya, Georg von Froebach. Setelah ia belajar di Italia, ia menetap di Wina dan membuat universitas di sana.
Universitas itu menjadi pusat matematika dari generasinya, menulis aritmatika, astronomi, dan menyusun tabel sinus. Selain itu, ia juga menerjemahkan buku karya Ptolemeus, Apollonius, Heron, dan Archimedes. Selanjutnya, Johann Müller, seorang ahli matematika yang berpengaruh pada abad ke-15. Karyanya De Triangulis Omnimodia ditulis pada tahun 1464 dan diterbitkan pada 1533. Isinya mengenai trigonometri pesawat, trigonometri bidang, dan trigonometri bola yang ditulis terpisah dari astronomi. Mendirikan observatorium di Nuremberg pada tahun 1471, percetakan dan menulis brosur astronomi. Selanjutnya, Nicolas Foucault, ahli matematika Prancis paling cemerlang di abad 15, menulis aritmatika yang dikenal tripartite ilmu enlades nombres, mengurai tentang bilangan-bilangan rasional, irasional, teori persamaan, dan mengenai eksponen bulat positif dan negatif yang ditulis dalam bentuk aljabar sinkopasi. Selanjutnya pada abad ke-15 yaitu zaman Renaissance. Luca Pacioli menyusun ringkasan aritmatika, aljabar, dan geometri dengan judul Summa. Menulis aljabar yang masih aljabar sinkopasi. Berikut singkatan-singkatan yang ditulisnya. Selanjutnya abad ke-16 menuju aljabar dengan lambang-lambang. Robert Ricord dalam bukunya The Wisdom of the Weight pertama kali menggunakan lambang sama dengan untuk kesamaan. Selanjutnya Christoph Rudolph dengan judul Die Cos diperkenalkan tanda akar. Selanjutnya Michael Stiefel menerbitkan buku Arithmetica Integral, mengurai bilangan rasional, irasional, deret aritmatika, deret geometri, dan koefisien binomial hingga pangkat ke-7. Dalam buku ini sudah memakai lambang plus atau tambah dan min atau kurang sebagai operasi hitung serta memperkenalkan notasi A, AA, AAA, AAAA, dan seterusnya untuk pangkat A tak diketahui. Abad ke-16 menuju aljabar dengan lambang-lambang. Yang pertama, Girolamo Cardano menerbitkan sebuah buku Ars Magna yang di dalamnya memuat hasil penemuan Tartaglia persamaan kubik tahun 1545. Penyelesaian persamaan kuadrat sudah mengikut sertakan akar-akar negatif. Ia sudah menghitung dengan bilangan imajiner, menghitung akar persamaan X pangkat 3 atau kubik tambah mx sama dengan n. Dikerjakan pada penyelesaian di dalam video ini. Selanjutnya, Lodovico Ferrari. Pada tahun 1540, Zwane de Tonini d'Acquoy mengajukan soal kepada Cardano yang menghasilkan persamaan pangkat 4, tetapi Cardano tak dapat menyelesaikannya. Murid Cardano, Ferrari, berhasil menyelesaikan soal itu dan penyelesaiannya ditulis juga dalam buku Ars Magna. Selanjutnya, Rafael Bombelli, lahir di Bologna, Italia, tahun 1572, menerbitkan buku aljabar dan memperbaiki notasi aljabar seperti tanda kurung yang digunakan. Bombelli membedakan penulisan akar pangkat 2 dengan RQ dan akar pangkat 3 dengan RC. Itulah penjelasan mengenai sejarah matematika Eropa. Semoga teman-teman paham dan mengerti penjelasan dari video ini. Terima kasih telah menonton. See you di next video berikutnya.